Assalamualaikum. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk baca doa. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Ya, alhamdulillah kita berkumpul lagi di sekolah kita untuk belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan anak-anak sekalian supaya kelas kita tetap bersih, supaya kelas kita aman dan nyaman untuk belajar. Silakan periksa sampah yang ada di sekelilingnya. Nah, silakan. Baik, alhamdulillah kelas kita sudah bersih. Siapa yang tidak hadir hari ini? Gilang Diva pribadi, Pak. Ya, kemana? Dia sakit. Iya, semoga Gilang cepat sembuh dan bisa berkumpul bersama-sama kita untuk lanjutkan belajar. Baik. Anak-anak sekalian, sekarang kita belajar tentang akhlak tercela, yaitu Anania dan putus asa. Belum itu, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran anak-anak setelah mempelajari tentang Anania dan putus asa, dapat memahami literasi materi dan menggali informasi peserta didik maupun mengimani hakikat perilaku tercela Anania dan putus asa sebagai sifat yang dilarang dalam Islam dengan benar. Setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian perilaku tercela Anania dan putus asa sebagai sifat yang dilarang dalam Islam dengan benar. Setelah memahami literasi dan menggali informasi, peserta didik mampu menerapkan cara menghindari sifat Anania dan putus asa menurut pendapatnya sendiri. Setelah menyaksikan PPT, pembelajaran dan belajar kelompok, peserta didik mampu menyaksikan, saya ulangi, peserta didik mampu menyajikan contoh perilaku, cara menghindari sifat tercela Anania dan putus asa dengan benar. Baik, masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, tentang apa? Bersyukur dan tawakal. Apa itu bersyukur? Ya. Bersyukur artinya berterima kasih. Ya, yang lain, bagus. Yang lain. Ya, silakan Raisa. Bersyukur berterima kasih kepada Allah karena telah diberikan kenikmatan. Yang lain ada? Ya, beri tepuk tangan buat teman-temannya. Ya, sekarang kita masuk tentang akhlak tercela, yaitu Anania dan
putus asa. Saya siapkan video. Silakan anak-anak sekalian amatin dan perhatikan tentang video ini yang saya sajikan. Pahamin, jangan ribut. Dan nanti sajikan apa yang bisa diambil dari video ini. Ya, baik. Itu tadi tentang video Anania dan putus asa. Ya. Silakan siapa yang bisa menyampaikan tentang video tadi? Ya. Iya. Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Fahri. Itu adalah cerita yang egois. Ya. Yang lain? Saya Pak, Mau menang sendiri. Yang lain? Saya Pak, Ya. Putus asa. Yang lain? saya Pak, menurunkan hasil ujian yang rendah. Memenuhi nilai hasil ujian ya rendah. Yang lain? Ya. Merenungi kegagalan. Baik, beri tepuk tangan buat teman-temannya. Oke. Setelah anak-anak sekalian mengamati tentang video Anania dan putus asa, saya akan bagikan kalian menjadi 3 kelompok. Nanti anak-anak sekalian berdiskusi. Silakan buat kelompoknya. Ini kelompok 1, 2, dan 3. Yang laki juga ada sebagian kelompok 1, 2, dan 3. Seperti minggu lalu yang sudah saya bagikan. Silakan buat susun untuk berdiskusi kelompoknya. Baik anak-anak sekalian, saya kasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi. Setelah itu silahkan hasil dari diskusinya presentasikan kepada teman-temannya. Diskusinya tentang video yang telah kalian saksikan, yaitu Anania dan putus asa. Silakan untuk berdiskusi. Baik anak-anak sekalian, setelah kalian diskusikan dengan teman-teman kalian, kelompoknya, sekarang presentasikan apa hasil dari diskusi kalian. Kita mulai dari kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Hasil diskusi kelompok 1, pada video di atas terdapat contoh kisah sikap Anania yang dimiliki oleh seorang siswa. Dalam video tersebut terlihat ada seorang siswa yang memiliki sifat Anania atau egois dalam dirinya. Hal itu terlihat dari sikapnya yang hanya mementingkan diri sendiri dan lupa menghargai orang lain, seperti mengganggu orang lain yang sedang berbicara dan memaksakan orang lain untuk meminjamkan barang miliknya untuk keperluan pribadinya sendiri.
Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku Ananias seperti contoh di atas, antara lain dibenci oleh orang banyak, dapat merusak persaudaraan atau pertemanan, memiliki banyak musuh, dan dikucilkan dari kehidupan sekitar. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya, siapa yang ingin nanggapin dari kelompok 1 tadi? Saya Pak, Ya, silakan. Ananias merupakan salah satu perilaku tercela dalam Islam. Sebutkan cara yang dapat dilakukan agar terhindar dari sikap ini. Ya, silakan kelompok 1 untuk nanggapin. Adapun cara menghindari sikap Ananias yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga dari perilaku tercela Ananias. Menyadari betul buruknya balasan mereka yang Ananias di dunia juga di akhirat. Senantiasa mengingatkan diri bahwa Ananias merupakan penyakit hati dan yang bisa menyembuhkan penyakit ini hanyalah diri sendiri. Banyak bergaul dengan mereka, peduli dan gemar membantu orang lain sehingga diri juga akan tergerak. Menghindari mereka yang bersifat Ananias. Ya, beri tepuk tangan dulu buat teman-teman semua. Ada lagi yang ingin ditanggapi dari diskusi? Ya, silakan. Bagaimana cara agar seseorang tidak mudah berputus asa dalam menggapai harapan atau cita-citanya? Ya, silakan kelompok 3 tanggapi. Saya Pak, Ya, cara agar terhindar dari sikap putus asa yakni kita harus sabar, berlapang dada, bekerja keras, disertai niat sungguh-sungguh, beriman, berkesulitan kepada Tuhan. ya beri tepuk tangan dulu semuanya. Baik, itu tadi hasil dari diskusi. Dan sekarang saya kasih anak-anak sekalian lembar kerja peserta didik. Silakan kalian pelajarin dan kerjakan. Tolong dibagi. Ya, bagikan sama temannya. Sudah. Baik, kita lanjut. Jadi anak-anak sekalian, sekarang ini Anania itu atau egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan sendiri dan meremehkan orang lain. Ya, Anania sifat sangat tercela, membahayakan di dalam pergaulan di masyarakat. Jadi kalau sifat Anania ini kita biarkan, maka ini akan menjadi sombong, kikir, takabur yang diiringi sifat iri dan dengki. Jadi anak-anak sekalian, setelah mempelajari tentang Anania, harapannya anak sekalian ini terhindar dari sifat egois. Allah sampaikan dalam firman-Nya Quran Surah Luqman ayat 18. Yuk, kita baca sama-sama. Saya mulai, nanti kalian ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusahhir haddaka linnas. Wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini firman Allah tentang egois. Kemudian anak-anak, dampak negatif tentang egois atau Anania apa? Menimbulkan kekecewaan. Jadi kalau kita egois, kawan-kawan kita kecewa. Kemudian apa? Memutuskan hubungan silaturahim, merusak hubungan persaudaraan, dijauhi oleh teman. Jadi kalau kita egois, kita nggak mau ngalah,
teman-teman kita nggak mau mengawanin kita. Kemudian yang paling berbahaya dari dampak anania adalah mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada itu, ayo sama-sama kita hindari diri kita dari perilaku akhlak tercela, yaitu anania dan putus asa. Baik, anak-anak, untuk anania ada yang ingin bertanya? Ada? Sudah paham? Ya, kalau sudah paham, sekarang kita lanjut ke putus asa. Putus asa itu apa? Nih, sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal. Kemudian kalau dia sudah gagal, dia tidak mau berusaha lagi untuk meraih cita-cita, tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkan. Putus asa berarti habis harapan, tidak ada harapan lagi. Karena Allah mengajarkan kita untuk tidak putus asa. Kalau gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Karena apa? Karena kalau kegagalan itu dekat dengan keberhasilan. Yakin bahwa kita bisa, yakin bahwa Allah itu bersama kita. Yang penting kita sudah berusaha dan sudah berdoa. Apapun hasilnya nanti kembalikan kepada Allah. Tapi yang penting nggak boleh putus asa, nggak boleh murung. Dampak negatifnya apa? Dampak negatif dari putus asa, susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat, khawatir mengalami kegagalan. Belum dicoba udah takut. Nah, ini nggak boleh. Merugi. Karena apa? Karena membuang waktu, energi dan potensi yang dimiliki. Biasanya anak-anak perempuan kalau sudah gagal, kalau sudah putus asa, yang dilakukan apa? Murung di kamar, nangis, putus sama cowoknya, nangis di kamar satu hari. Nah, itu membuang energi, ya, membuang energi, membuang waktu dan membuang potensi yang dimiliki. Jadi anak-anak sekalian, ini Allah juga sampaikan tentang putus asa, yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Jadi kita kalau gagal, cobalah lagi, gagal lagi, coba lagi. Sampai kapan? Sampai berhasil. Tahu siapa yang nemukan bola lampu? Siapa? Thomas Alva Edison. Berapa kali dia melakukan eksperimen untuk supaya bola lampu ini jadi? Bukan sekali, bukan 2 kali, 1000 kali baru dia berhasil. Coba kalian bayangkan, ketika di langkah 999 kali Thomas nggak mau melakukan eksperimen yang bola lampu, bayangkan apa yang terjadi? Gelap kita. Kenapa? Di langkah 1000-nya dia baru berhasil. Kayak belajar dari kegagalan orang lain. Ciri-ciri orang putus asa. Nih ciri-ciri: bermalas-malasan. Kemudian apa? Tidak bersemangat, murung, tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi, mudah terpancing emosinya sehingga cepat marah walaupun dengan sebab yang kecil. Kalau bahasa anak sekarang, bahasa kalian, senggol sedikit bacok. Nah, disenggol kawannya, berantem, ngajak ribut. Nah, itu berarti kalau ada teman kita yang seperti itu, berarti dia lagi putus asa. Jadi kalau dia putus asa, kita apain? Kita kasih motivasi supaya dia tetap kuat. Oke. Cara menghindarinya gimana? Disampaikan tadi, cara menghindari dari putus asa, merenungi kegagalan dialami orang lain sehingga dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit orang lain. Selalu yakin bahwa Allah akan memberi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi apabila dirinya dekat dengan Allah. Maka saya bilang tadi, berusaha dan berdoa. Semua apapun hasilnya serahkan sama Allah. Serahkan sama Allah. Yakin anak-anak sekalian, Allah bersama kita. Ya, ada yang ditanyakan lagi untuk putus asa? Tidak ada. Baik.
Kalau anak-anak sekalian sudah paham, dan nggak ada lagi yang ditanyakan dari materi yang ini, yaitu Anania dan putus asa, inilah kesimpulan pertemuan kita hari ini. Yaitu Anania disebut juga egois, sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Perilaku ini harus hindari karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan agar kita senantiasa tolong menolong untuk sesama manusia. Anania adalah sifat yang sangat tercela dan membahayakan dalam pergaulan. Kalau dibiarkan ini akan jadi sombong, kikir, takabur yang diiringi dengan sifat iri dan dengki. Jadi ini harus kita hindari semampu kita dan pasti bisa. Adapun putus asa adalah sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal dalam meraih suatu harapan atau cita-cita dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkan. Putus asa berarti habis harapan, tidak ada harapan lagi. Seseorang dikatakan putus asa apabila tidak lagi mempunyai harapan tentang sesuatu yang semula hendak dihadapi. Jadi ini kesimpulan kita pada hari ini anak-anak sekalian. Nanti karena kita keterbatasan waktu, kita sudah selesai. Silakan anak-anak sekalian kerjakan materi di buku paketnya di halaman 97. Itu kalian kerjakan di rumah. Minggu depan, pertemuan minggu depan itu dikumpul biar saya nilai. Untuk minggu depan materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang gadab. Iya, tentang gadab. Baik, kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan kita ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.